ada Sule. Awas ada Sule. Awas ada Sule. Awas ada Sule. Awas ada Sule. Begitu, 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 begitu. Sule sudah bule, dia tak bermake tapi gak bikin bete. Orang-orang pada gemes karena tingkahnya. Lo pada semua kudu nonton dia. Kalau nggak nonton dia, lo bisa gile, lo bisa gile. Sule. 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 Begitu, begitu, begitu. Come on Sule. Jump, 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 Sule. Jump, 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 jump. Come on, come on, come on Sule. Jump, 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 Sule. Awas ada Sule. Sule. Awas ada Sule. Sule. Awas ada Sule. Awas ada Sule. Rikitiu. Gadis! 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 Udah gaji gua dipotong, malah teriak-teriak lagi di sini. Aduh. Gadis! Kenapa lu? Ngapain teriak-teriak di rumah orang, ha? Dul, gua kesini mau cari si Gandis. Kenapa lu yang keluar? Lu lakinya si Gandis ya? Enak aja kalau ngomong. Masa gua kawin sama serabut nangka? Ini tuh bukan rumahnya si Gendis. Ini rumahnya Kanjeng Mame. Prit, bohong aja lu ya. Gua di sini janjian sama si Gandis disuruh dia. Nah, kalau di sini bukan rumahnya, nah kenapa lu yang keluar? Ya udah kalau begitu gua masuk lagi. Ya masuk sana. Ngapain lu nongkrong sini? Prat. Des! Gadis! 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 Nggak bisa dibilangin ya, ha? Nggak bisa emang. Masih aja teriak-teriak lo. Enak aja lu. Situ yang enak aja. Gua tabok lu. Nih, Aja baru nyampe. nih orangnya nih, si Gendis. Lu tahu kan? Dia nggak muncul dari rumah ini, dari sono. Berarti bukan rumah dia. Oh, parah lu, Dis. Lu cari masalah sama gue. Lu kenapa sih ngasih gua alamat palsu? Kayak ting-ting aja lu, tak ting-ting lo. Ngaco lu. Ngasih alamat rumahnya Kanjeng Mami. Lagian lu pakai ngaku-ngaku bininya gue. Gue daripada jadi laki lu, mendingan gue jadi lakinya dia. Ngapain gue jadi bininya dia? Lah ya, Bu Yong. Nyong gak ngomong kayak gue kok. Nyong, gue acak-acak nih, Jam. Ini gaji kamu bulan ini, Mor. Makasih ya Pak Tio ya. Iya. Dan sekarang kamu tanda tangan di sini. Oh iya Pak Tio. Mor. Yang ditandatangan itu buku keuangan ini, bukan amplopnya. Oh iya, maaf Pak Tio. Saya itu kalau megang uang banyak suka GROGI, grogi. Gajian nih. Iya Kanjeng Mami, saya jadi malu. Tapi ingat loh, Iya. jangan boros-boros, gunakan seperlunya. Kayak air aja udah secukupnya. Oh, Pak Tio kok uangnya kurang 500.000 ya? Masa sih, Mor? Iya ini. Saya tadi yang ngurangin uang dalam amplop itu. Itu buat ngegantiin kursi taman yang dia patahin. Oh, Kanjeng Mami itu gimana? Kok main potong-potong aja tuh lo? Kenapa? Gak suka? Bu. Hah? Marah? Ngambek? Hah? Protes? Atau mau bikin jalan tol macet? Enggak. Oh, ini Pak Tio silakan. Buat apa ini, Mor? Saya mau matahin kursi teras. Yun dengerin. Iya di rumah Kanjeng Mami. Lah, Nyong nyuruh Rika kesini. Soalnya jam-jam segini, Nyong makan di sini. Bikinin jamu buat Kanjeng Mami. Nah, Ki jadi bukan rumah Nyong mudang. Harusnya tuh lu ngomong dong dari kemarin. Gua kira ini nih rumah lo. Dan itu laki lu. Amit-amit sama banci. Jarang banget, bukan jarang bancas.
Lagian ngomong-ngomong ada apa sih? Lagian lu janjian di rumah orang ngapain? Ini Le, si Yuni mau jual kursi goyang peninggalan neneknya. Lah, Nyong mau tawarin ke Kanjeng Mami, makanya Nyong bikin janjian di sini. Geh, mana kursi goyangnya? Ya di rumah lah. Heh, kalau udah ada yang pasti mau beli nih kursi goyang gue, baru gue bawa gitu. Nih, ambil. Baca. Kursi goyang. Obekan ini. Ngomong-ngomong, kursi goyangnya mau dijual berapa? 200.000 aja buat gue bayar listrik di rumah. Wah, kalau begitu mah gampang, udah biarin saya yang jualin. Nah, ya bener gue. Kasih ke Sule aja, pasti laku. Lawang barang gak ada wujudnya aja laku, apalagi ada wujudnya. Sepenting jangan lupa ya, Le, komisi, Nek. Tenang, kalau masalah itu, gua kasih ntar. Komisi, ko Aceh, ko Kim Hin, ko Asong, udah, pokoknya semuanya gua kasih malu. Kok yo. Gini sekarang lu angkat kursinya, nanti gua kasih sendiri komisi buat lo. Ongkos ngangkat kursinya. Oke. Oke. Bukan kursi itu, kursi goyang. Ini juga bisa jadi kursi goyang. Nih. Loh. Ayo naik, ayo naik. Ricky Tiu. Stop, Dis. Dis, gimana jadi nggak si Yuni mau jual kursi goyangnya? Itu pada Pite mau beli, tapi dia teh mau lihat dulu kursinya masih bisa goyang apa enggak? Ya, Pak Rete telat. Telat goyangnya? Kursinya udah mau dibeli sama Kanjeng Mami. Aduh, nggak bisa begitu atuh Gedis. Kan kamu teh kemarin minta tolong sama Pak RT. Nah, Pak RT sudah nawari sama Pak David, begitu? Lah wong lagian Pak Rete nggak ngasih kabar sampai tadi pagi. Ujarku Pak Rete nggak dapat calon pembeli. Nah sekarang kasus kursi goyangnya udah ditangani sama si Sule. Si Sule? Iya. Boy, si Sule tuh yang dapat komisi. Saya tidak dapat apa-apa. Nah kalau Pak Rete mau dapat komisi, ada lagi tuh yang jualan kursi. Aduh, kursi goyang Dis. Kursi TK. Dulu tuh. Iya, Jeng Rosa. Loh ya masa waktu saya mantu kan Jeng Rosa kan bantu. Masa kira Jeng Rosa gantian mantu saya nggak bantu? Dia Ya. Oh, mau ngasih tanda terima kasih? Loh, gak usah repot-repot, Jeng. dia Iya. Aduh, udah deh nggak usah. Pokoknya tenang aja, ya. Gak usah dipikirin. dia itu ya. Iya. Ya, pokoknya inget ya, Jeng, gak usah dipikirin. Ya, terima kasih ya. Yuk. Ini loh, dia Jeng, masuk. Lah, orang udah teleponnya selesai kok. Belum tak matiin. Dulu lah si dia Jeng. Ada apa sih, Kang Mas? Itu loh, kamu jadi nggak beli kursi taman buat gantiin kursi yang patah kemarin itu? Ya jadi dong. Ya udah kalau gitu biar aku sama Makmur aja yang berangkat. Kang Mas yang mau beli? Iya, udah nggak usah repot-repot, kasih 3 juta aja. 3 juta? Kok mahal amat? Perasaan setahu aku tuh ya, kursi taman itu harganya nggak sampai 1 juta. Loh, ini buat jaga-jaga loh dia Jeng. Nanti beli yang 1 juta, kalau nggak cocok beli lagi satunya. Tuh, kalau beli lagi nggak cocok, beli lagi yang satunya. Gitu toh? Iya, ngambil untung kok gede banget. Tahuan, ambil untung 2 juta aja gede. Udah nggak usah Kang Mas, biar nanti saya suruhan si Sule aja. Soalnya kalau sama Sule, harganya bisa jauh lebih murah. Malah percaya Sule karo aku. Iya. Aduh, Kang Mas, tolong ambilin dong. Suruhan Sule aja, mungkin bisa lebih murah. Tuh, ngambek. Isu. Mur, turunin Mur. Oh iya, Le. Mur, bukan itu yang diturunin. Apanya? Ini kursi. Oh, kamu nggak bilang sih. Lu yang nggak lihat. Oh, cepet berat ya? Berat maksudnya ditanya. Turunin. Tuh. Li, Sule, lihat. Ini kepala aku nyangkut ini loh, Le. Ini. Repotin banget sih ini kursi. Emang ini buat apa, Top? Ini kursi mau gua jual, makanya Mami. Lumayan, Mur.
Buat beli bebek gue. Oh, Kanjeng Mami beli ginian deh. Di rumah ini kan udah banyak kursi, Le. Mur, ini bukan kursi biasa. Kursi ini banyak keistimewaannya. Wow, memang apa keistimewaannya? Kalau lu mau tahu keistimewaan kursi ini, lu harus bayar 20.000. Oh, masa nanya gitu doang aja suruh bayar. Terserah, mau tahu apa enggak? Bayar ya? Iyalah. Iya deh, daripada aku penasaran ya. 20.000. Semuanya. Le, itu ada ribuannya, Le. Ntar gua kasih bonus. Oh iya, bonus ya, bener ya? Iya. Nah, itu siapa keistimewaannya? Keistimewaan kursi ini adalah bisa mendatangkan uang secara cepat, Mur. Wow, kok mosok sih, Le? Nah ini buktinya. Belum 5 menit, gue udah dapat 25.000. Ya itu kan duitku, Le. Sini, balikin. Balik. Lu sih pakai maju-maju. Ntar gua balikin. Nih. Nah, Buat apa ini, Le? biaya pengobatan. Iya. Saya mau ke kantor ini. Tapi masih ada urusan lain. Iya. Sini sebentar. Iya, sebentar ya. Oke. Ya udah gitu aja. Ya. Oke ya. Ada apa, Pak De? Aku bingung ya. Mertuamu itu gimana sekarang ini? Udah mulai pikun kali ya? Kenapa, Pak De? Lu kok kenapa? Masa yang rusak itu kan kursi taman. Kok yang mau dibeli itu kursi goyang? Oh, mungkin Kanjeng Mami itu pengen bergoyang di taman, Pak De. Odok. Kalau mau goyang itu ya di panggung, bukan di taman. Emang kayak kucing aja. Atau mungkin daripada bikin taman yang bergoyang, lebih mudah bikin kursi yang bergoyang, Pak De. Nggak masuk akal itu ya. Orang dikasih tahu kok marah-marah. Coba kamu ingatin dia. Nggak berani saya, Pak De. Wah, daripada saya kasih tahu beliau, mendingan saya kasih uang. Ya udah sekarang gini aja. Kita ingetin berdua. Siapa tahu kalau 2 orang ngingetin, dia terus sadar. Ngerti gitu. Boleh, Pak De. Tapi Pak De ngomong ya. Loh, lah terus kamu ngapain? Saya menerjemahkannya, Pak De. Emangnya aku ini ngomongnya pakai bahasa monyet. Terus ada penerjemahnya begitu. Yuk kita ke sana. Payah itu orang. Apalagi kakaknya. Kamu belum pernah dengar kakaknya mau mukulin mantunya? Udah pernah, Pak De. Udah pernah. Serem, Pak De, nggak mau. Iya. Nah, keistimewaan kursi goyang ini, Kanjeng Mami. Kursi goyang ini bisa melihat masa depan. Masa sih? Masa depan, bukan masa sih. Ya, Jeng. Udah deh dia, Jeng. Nggak usah dibeli kursi beginian ini. Loh, ya apalagi harganya 1 juta. Mahal ini. Jangan nurutin Sule. Yang dengerin. Kanjeng Mami, di dekat kantor saya, 1 juta sudah dapat 3 kursi, Kanjeng Mami. 4. Tapi Kang Mas, Tio denger ya. Kursi ini bisa melihat masa depan. Ya nggak, coy? Oke, coy. Ya, Pak De. Caranya, kursi ini harus diduduki. Silakan, Kanjeng Mami. Duduk. Tak coba dulu ya, Kang Mas. Sakarepmu. Jangan gitu. Nah, setelah posisi duduk seperti ini, menurut buku Tatang Sutarma, kursi ini harus ada yang menggoyangkan. Seperti ini. Oh iya, I'm sorry. Nah, tapi jangan lupa Kanjeng Mami, sambil kursi ini digoyang-goyang, harus ada yang menghitung dari 1 sampai 1 juta. 1 juta? Kalau kejauhan, sampai 100. Itu boleh. Nah, nanti lama-kelamaan Kanjeng Mami akan merasakan rasa kantuk yang sangat luar biasa. Nah, disitulah Kanjeng Mami akan ketemu dengan masa depan melalui mimpi atau sweet dream. Sweet dream. Itu maksudnya. Oke. Tio, coba tolong ayunin. Tapi Kanjeng Mami, Tio. Kakak. Saya hitung sampai 3. 1, 2. Ayo ayunin. Sambil menghitung 1 sampai 100. 1, 2, 3, Yang benar ngayunnya. 4, Ledek bukan Mami. 5. Bener ini lagi hitungnya. 6, 7,
8. Tuh, 9. Pak Tio, lihat. Kanjeng Mami ngorok. Tidur. Matanya kok masih melek? Loh, kok masih melek? Yang ngorok siapa ya? Kak Kiwin. Malah Robocop yang tidur. Sampai kapan Cahayu? Halo. Bangun. Kanjeng Mami ada, Mur? Oh, ada mau rasa jeruk apa rasa pandan? Tika sebelum pisan. Saya itu nanyain Kanjeng Mami, bukan sirup. Iya, lagian Pak RT nanyanya kayak di warung aja sih. Bener, saya teh lali, aduh. Tapi Kanjeng Mami teh meni kayak warung. Oh, iya, Kanjeng Mami. Jangan diaduin, atuh saya mah cuma bercanda. Saya datang ke sini teh mau nawarin sebuahnya mobil. Sebuahnya mobil apa? Sepria. Apa? Sepria. Mobil Sepria? Oh, enggak. Beda si Makmur. Emangnya kenapa, Makmur? Mobil itu tuh mobil bagus. Buktinya bisa pakai menabrak 19 orang langsung. Kalau itu ya tergantung supirnya Pak RT. Lagian Kanjeng Mami itu lagi nggak tertarik buat beli mobil. Si Makmur berarti tarik saja tuh. Oh, bukan gitu. Soalnya Kanjeng Mami itu lagi tertarik untuk membeli kursi goyang yang ditawarkan sama Sule. Hah? Kursi goyang, Mur? Waduh, jangan-jangan itu kursi goyang yang mau dibeli itu punyanya Neng Yuni ya? Ya, dengar-dengar sih begitu Pak RT. Jangan, Mur. Jangan kenapa sih Pak RT? Kursi goyang itu kursi goyang kutukan. Kutukan gimana? Kursi goyang itu selalu memakan korban nyawa, Mur. Neneknya Yuni saja meninggalnya akibat jatuh dari kursi goyang itu. Dan pamannya meninggal juga akibat ketiban kursi goyang itu, Mur. Makanya kalau kursi goyang ada di rumah ini, waduh, Mur, cilaka, Mur. Salah satu dari penghuni rumah ini ada bakalan yang meninggal. Serem Pak RT. Itulah mobil. Ya, bisa tidur beneran lo ya? Kecapean kali Pak D. Oh, kecapean. Udah jelas-jelas tidur di kursi, kecapean. Kalau tidurnya bawa kursi, baru itu kecapean, Mo. Kok uang? Iya Pak D maksud saya. Oh, tuh, bangun. Pada berisik sih, Kamu ngomongnya kekencengan. Kang Mas, aku ngipi Kang Mas. Aku ngipi dapat bingkisan Kang Mas. Ini tandanya Kanjeng Mami akan ketemu dengan masa depannya Kanjeng Mami. Wah, masa depan kok cuma dapat bingkisan doang. Dapat bingkisan apa dia, Ceng? Itu aku ngipi dapat bingkisan ya. Aku lupa Kang Mas. Itu lupa karena Kanjeng Mami tidurnya kurang lama. Nah, coba kalau lama, pasti nggak bakalan lupa Kanjeng Mami. Pak Tio, permisi, maaf. Pak Tio, di depan itu ada Pak RT. Kata Pak RT, kursi ini adalah kursi kutukan. Yang bener kamu, Mo. Iya. Sekarang Pak RT mana? Itu lagi dikutuk. Kanjeng Mami, saya permisi dulu Kanjeng Mami. Saya ada urusan sama Pak RT. Oke. Permisi. Permisi. Iya. Udah ngomong apa sih? Tahu. Udah dia, Ceng. Sekarang dia, Ceng, tidur aja lagi. Lihat bener-bener bingkisan apa yang dia, Ceng, terima. Iya. Ya, kalau gitu Kang Mas goyang sambil ngitung ya. Oh gitu? Ya, kamu tidur ya? Iya. Saya liatin sini. 1, 2, 3. Loh. Kang Mas. Yang digoyang itu kursinya dong, bukan badannya Kang Mas. Susah, Sanusi. Kursinya. Kamu kok panggil aku Sanusi itu loh? Iya. Itu laten. Oh, gitu Pak RT ya? Jadi kursi itu selalu makan korban Pak RT? Iya, makanya sebagai menantu tercinta, Pak Tio harus bisa mencegah pembelian kursi goyang itu. Aduh, nggak bisa Pak RT, nggak berani saya. Saya bisa dipecat jadi menantunya Kanjeng Mami kalau saya melarang keinginannya Kanjeng Mami. Aduh, bangun aja, Mur. Apalagi saya Pak Tio. Saya bisa dipecat, terus nama saya dicoret dari daftar warisan sopir. Memang kayak supir ada warisannya? Ada, beban bekas. Selamat siang Om Tio. Fitra, sama siapa Fit? Aku sendiri Om.
Aku disuruh Mama untuk nganter bingkisan ini untuk Kanjeng Mami. Bingkisan? Iya, Kanjeng Maminya ada, Om. Ada. Mur, Iya. mungkin ini yang dimaksud dalam mimpi Kanjeng Mami itu, Mur. Mimpi dapat bingkisan. Gara-gara tidur di atas kursi goyang itu. Betul. Wow, hebat Pak Tio. Itu baru tidur di atasnya aja, mimpi dapat bingkisan jadi kenyataan. Apalagi kalau tidur di bawah kursi goyang itu Pak Tio. Emang kucing tidur di bawah kursi. Ricky Tiu. 67, 65. Loh. Tunggu dulu. Kok ngitungnya jadi turun sih? Aku jadi nggak bisa tidur nih. Sulit tuh. Kalau aku ngitung turun, kamu jangan ikut turun. Kamu naik. Pak De, kalau sudah sampai di terminal, itu sama-sama turun. Masa masing-masing? Oh iya ya, kita kan oper angkot ya. Iya. Loh, hei. Ini lagi bicara kursi goyang, bukan terminal. Hah? Bukan naik angkot. Pak De nih. Gimana sih kalian ini? Permisi Kanjeng Mami. Di depan itu ada putrinya Bu Rosa. Datang kemari ingin memberikan bingkisan untuk Kanjeng Mami. Bingkisan? Aduh, Kang Mas, aku dapat bingkisan, Kang Mas. Itu persis seperti mimpiku. Diajeng, apa bentuknya persis bingkisan itu seperti mimpimu ya? Wah, aku nggak tahu. Ayo kita lihat. Kang. Le, kok kamu bengong gitu tuh kenapa? Gue nggak habis pikir, Mur. Kok bisa kenyataan ya Kanjeng Mami dapat bingkisan? Padahal gue asal ngomong loh. Wah, masa sih? Iya. Kok gitu ya? Wah, jangan-jangan ini kursi bener-bener bisa melihat masa depan, Mur. Oh iya ya. Ayo lu coba. Le jangan sih, Pak. Tadi bukan tiduran di lantai. Maksud gue lu duduk di sini. Le, kamu yang dorong aku, Le. Apa aja dong? Bercandanya jelek. Selak Ya ampun, ini persis seperti dalam mimpiku, Kang Mas. Jadi tadi Diajeng mimpi dapat bingkisan ini. Iya, Kang Mas, tapi nggak tahu siapa yang bawa. Nggak taunya dibawa sama si cantik Fitra. Terima kasih ya, sayang. Oh iya, Kanjeng Mami. Seharusnya keluarga saya yang berterima kasih sama Kanjeng Mami karena udah dibantu sama Kanjeng Mami. Sama-sama. Jadi keluarganya Nak Fitra itu sudah tahu kalau Kanjeng Mami ngimpi mau dapat bingkisan ini ya. Ngimpi? Ini bukan ngimpi, Pak Ade Jarwo. Kang Mas, Mbok ya kalau ngomong tuh nggak usah bikin bingung seluruh penduduk. Sorry ya, Beb. Aduh, Mur. Iya. Gue jadi merinding begini, Mur. Lihat, bulu ketek gue juga berdiri. Ih, Emang itu benar kata Pak RT? beneran, Le. Serius. Aduh, gimana? Sule, Yang sopan. Panik, Mur. Iya. saya sudah putuskan bahwa saya akan membeli kursi goyang itu. Kanjeng Mami, sebaiknya kursi itu jangan dibeli sama Kanjeng Mami. Maksudnya gratis buat saya? Bukan gitu Kanjeng Mami, tapi sebaiknya Kanjeng Mami mengurungkan niat untuk membeli kursi itu. Di samping harganya yang mahal, juga resiko itu yang... Makmur, saya membeli kursi goyang itu pakai duit saya sendiri. Mau harganya mahal kek, mau harganya murah kek, I don't care. Lawang itu duit saya sendiri kok. Iya Kanjeng Mami, tapi menurut saran si Makmur, sebaiknya kursi itu dijual sama orang lain begitu. Iya. Kalau sampai kalian menjual kursi goyang itu ke orang lain, kalian berdua akan saya pecat. Iya, kalau gitu aku nggak mau ikut-ikutan deh. Mendingan aku menerusin beresin mobil ya. Wassalam. Gue juga nggak ikut-ikutan, Murah. Wassalam. Saya juga nggak ikut-ikutan. Wassalam. Gayo, sekarang kamu yang tidur ya. Mimpi juga enggak? Nggak mau Pak De, nanti dimarahin sama Kanjeng Mami. Pak De aja deh. Aku takut, Yo. Takut lihat masa depan.
Kenapa takut, Pak De? Ya, masa kini aja sudah mengerikan kayak begini, apalagi masa depan. Udah kamu aja, ya. Mimpi juga enggak nanti kamu, ya. Pak De, mimpi itu kan cuma kebetulan, Pak De. Wah, udahlah, udah kamu aja, ya. Kamu aja. Pak De. Udah, tenang aja. Tapi Pak De yang tanggung jawab ya kalau Kanjeng Mami marah ya. Enggak apa-apa, aku yang tanggung jawab, ya. Ya udah. Sekarang hitung 1 sampai 100. Oke. 1, 5, 10, 15. Yuk. Ngitungnya yang urut. Biar cepet, Pak De. Ya cepet gimana? Enggak boleh, harus urut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Ya udah Pak De aja yang ngitung deh kalau gitu. Aku yang hitung. Ya, Yang goyang siapa? saya. 1, 2, 3, Halo, Mi. 5, Iya. Ini lagi sama Pak De. Mami di mana? 7. Shopping. Oh, gitu. Kok malah telepon itu loh? Tidur. Bangun. Tidur. Halo. Kan tadi saya sudah bilang sama Pak RT, kalau Kanjeng Mami itu lagi nggak tertarik beli mobil, dia tertariknya beli kursi goyang. Aduh, saya teh sangat menyesal sekali atas keputusan yang tidak signifikan begini. Kalau begitu mau saya pulang saja. Iya. Tapi ingat, Pur. Iya. Kalau terjadi apa-apa dengan kursi itu, Iya. jangan libatkan saya sebagai ketua RT. Oh, karena sarannya Pak RT dicuekin ya. Karena saya tidak mendapatkan komisi apapun dari penjualan kursi goyang itu. Permisi. Pak RT. Jangan libatkan saya. Kamu tuh gimana sih? Kan aku udah bilang yang boleh duduk di kursi ini cuma aku sama Kang Mas saja. Yang lain gak boleh. Tanda seru. Shh, jangan kenceng-kenceng suaramu pelan-pelan. Nanti Tio bangun loh, kaget loh. Ini ngomongnya juga udah pelan-pelan, Kang Mas. Tuh kan, Tio jadi bangun kan? Kok bisa bangun ya? Bisa bangun ya. Orang suaramu bikin petir minder gitu kok. Apalagi Tio nggak bangun. Mbak. Yuk. Ada apa? Ada apa? Kamu kok kayak orang ketakutan gitu loh? Pak De, saya mimpi mengerikan sekali, Pak De. Tio, hati-hati ya. Mimpi kamu ini bisa terjadi di masa depan. Hah? Seperti saya tadi. Kamu mimpi apa, Yok? Saya mimpi Sule, Pak De. Sule meninggal, Pak De. Udah. Bikin pusing aja. Kayak film India. Iya, kayak sinetron jadul aja. Mulai lagi. Artis jadul. Jangan gitu dong, Bet. Ricky Tiu. Pur, mau bantuin cuciin ya? Ini mobil tuh udah tak cuci, udah tak keringin, malah mau basahin lagi. Wah, nggak tahu gue. Nggak tahu. Yaudah, gue keringin. Ya iya dong, tanggung jawab namanya. Maksudnya apa ini? Ngeringin mobil kok pakai duit segala? Hah? Mur, menurut buku Tatang Sutarma, orang yang banyak duit ngeringin mobil pakai duit. Gitu ya? Di mana itu, Yok? Di mana? Ya, kalau menghadiri pemakaman orang meninggal ya di kuburan, Pak De. Masa di restoran? Ya, itu Sule dimakamkannya sama siapa? Sendirian, Kanjeng Mami. Kok berani ya dia? Emangnya dia aja mau nemenin? Idih, ogah. Tapi kan ini semua cuma mimpi, Kanjeng Mami. Loh, ini buktinya. Mimpi dapat bingkisan, saya benar-benar dapat bingkisan. Ayo, berarti kan memang ada keanehan pada kursi ini. Ih, merinding aku ya diajeng. Jangan-jangan Sule mau... Aduh, kasihan ya Kang Mas. Oke, kalau gitu gini aja. Mulai sekarang, jangan ada yang boleh marahin Sule.
ya. Kasih dia kebebasan untuk melakukan apa aja. Manjakan dia, ya. Itu sebagai bentuk penghormatan terakhir kita. Loh, nggak bisa gitu dong Kanjeng Mami. Sule itu kan pembantu di rumah ini dan dia harus Iya. dan dia Ini perintah. Mau ikut perintah saya atau kamu out dari sini? Tio, udahlah ikut aja Tio, ya. Ikut aja. Ntar tolong Pak De beliin oleh-oleh ya kalau pulang. Wah, kayak mau belanja aja sih Pak De, pakai oleh-oleh segala. Yaudah deh, saya ikutin apa perintah Kanjeng Mami aja. Iya dong. Kanjeng Mami, Pak De Jarwo, Pak Tio, Sule tuh kurang ajar banget. Mosok ngelap mobil tuh pakai duit 100.000. Udah gitu dikipas-kipasin depan muka saya. Apa enggak itu pamer namanya? Mur, biarin aja Mur, biarin. Mungkin ini masa-masa terakhirnya Sule, Mur. Mur, mulai sekarang kamu jangan pernah marahin Sule. Karena Tio barusan aja ngimpi menghadiri pemakamannya Sule. Bener, Mur. Berarti Sule mau mati, Mur. Sule mau meninggal. Sule! Sule! Asik suara kamu tuh ya. Hah? Jangan nanti kedengeran tau nggak? Ini dulu ah. Masih ada. Le, Ya Pak De. ini ada roti jatah makan siangku. Buat kamu aja ya. Loh, kok buat saya Pak De? Tumben pada Jarwo baik. Emangnya rotinya nggak enak ya? Oh enak, Le. Aku suka banget roti bikinanmu. Enak kok. Pak De udah nyicipin? Belum. Tapi enak kok. Enak. Udah, ini buat kamu aja. Ya, ya. Nih, buat kamu aja. Nggak apa-apa, Le. Ya. Le, nih, ambil. Oh. Ya Pak De. Tumben Pak De. Dari tadi baik. Enak Pak. Sule, Ya Pak Tio. ini susu jatah saya buat kamu. Nih, Susunya basi ya? oh enggak, masih seger nih. Saya itu lagi ngurangin lemak aja, jadi saya nggak mau minum susu. Ya, ambil buat kamu aja. Nih, ya, habisin tuh. Oke? Iya. Gak basi. Sule. Oh iya kan ya Mami? Sule, ini saya ada buah buat kamu. Nanti kalau kamu habis makan, cuci mulutnya pakai buah ini. Biar ada vitamin buat kamu. Ya? Nih, makan semua. Habisin. Ya? Gak apa-apa kok. Buat kamu semua. Le, aku cuma bisa ngasih kamu serbet ini doang. Biar pakaianmu tuh nggak kotor kalau kamu lagi makan. Ah, kerek lu. Nih, lihat Pak De, Pak Tio, Kanjeng Mami ngasihnya. Lu serbet doang. Ya maaf ya, Leda udah makan yang banyak biar cepat gemuk. Ayo Le, makan. Ini kenapa ya? Kok semua orang di sini pada baik sama saya? Ada apa sih Mur nih sebenarnya? Mur, jawab Mur. Mur, jawab. Ini sebetulnya ada apa? Kenapa bisa begini? Kenapa? Mur, jawab Mur. Saya gak bisa ngomong Le. Kok lu gak bisa ngomong sih Mur? Kehujanan. Sorry Mur. Tio, kebetulan. Nih ya, menurut kamu pantas nggak kalau saya kasih baju hangat ini buat Sule? Pantas aja Kanjeng Mami. Saya juga mau memberikan Sule topi ini Kanjeng Mami. Pasti kalau gitu. Ya Kang Mas? Aku mau kasih tas ini kepada Sule. Siapa tahu. Maaf, Ini tong. Oh iya ini toh. Ya, ya. Siapa tahu Sule butuh tas ini di alam sana. Iya, bener Kang Mas. Aku juga mau ngasih baju hangat ini Kang Mas buat Sule. Siapa tahu di alam sana dia kedinginan. Jadi kan bisa pakai baju ini. Saya juga Pak De. Saya cuma bisa memberikan topi ini kepada Sule Pak De. Siapa tahu di alam sana dia kepanasan Pak De. Sik toh. Piok mau kasih topi. Iya. Diajeng mau kasih baju hangat. Iya.
Kang Mas mau kasih tas ini. Iya. Sule itu mau meninggal apa mau piknik toh? Iya ya. Aku tahu. Gimana kalau kita tanya aja Mas Sule, dia mau mati apa mau piknik? Ya, iya bener. Ya. Sule! Pak Tio tega banget ya, Mur ya. Masa mimpiin gue meninggal, Mur? Aduh. Iya, Pak Tio kan nggak sengaja, Le. Kalau mimpi itu bisa milih, ya Pak Tio tidak akan memilih mimpi seperti itu, Le. Kayak Ornodio ya. Iya, Berarti gue isdet dong, Mur. ya. Kalau sesuai dengan omonganmu bahwa kursi itu bisa melihat masa depan, berarti Aduh. aku gak tega ngomongnya, Le. Jangan nangis dulu, Mur. Terus gimana gue, Mur? Ya terserah, Le. Kalau kamu mau meninggal dengan cara bernyanyi, ya bernyanyilah sekeras-kerasnya. Bebas, Le, bebas. Malah dagel. Orang lagi sedih juga lo. Maksud gue bukan itu, Gemrot. Maksudnya bagaimana caranya supaya gue nggak mati. Begitu. Ya, kalau kata Pak RT, orang-orang yang kena kutukan dari kursi goyang itu biasanya terkena di bagian kepalanya. Aduh. Neneknya Yuni itu duduk di kursi, jatuh, kepalanya membentur lantai. Aduh, Pram. Iya. Pamannya itu jatuh, kepalanya ketiban kursi. Iya. Aduh, Pram. Iya. Terakhir kakeknya Yuni itu kena kanker otak, Le. Kepalanya di mana? Penusuk otak di kepala. Oh iya. Terus gue gimana dong, Mur? Kalau sasarannya kepala, Mur. Iya, kamu harus hati-hati. Jadi kalau pergi kemana-mana, kepalamu nggak usah dibawa, biar aman. Aduh, kalau gue nggak bawa kepala, terus gue makan gimana, Mur? Masa makan di sini? Jangan ya. Ide lu buruk. Iya. Aduh. Terus gimana dong? Kalau begitu berarti gue harus pakai helm, Mur, biar aman, Mur. Ya, Iya, bagus. ya udah. Lu tolong beliin helm ya, Mur ya. Iya, nanti aku akan belikan buat Ya, kamu. Mur. Ayo, kok cuma 1.000, Le? Lu tega, Mur, nggak bantuin gue. Lu tambahin dong. Paling tambahnya cuma gope. Udah, tapi mana ada helm harga 1.500. Mau mati, Mur. Iya. Beliin ya. Iya, Le. Udah, istirahat. Lu minta maaf sama gue mau meninggal. Oh, itu ada, Le. Nah, gitu. Kamu siap-siap dulu ya. Helm 1.500 ya. Iya. Aduh. Le, beli helm di mana? Ini harga 1.500, Le. Mau mati ya nyusahin, ya Allah. Sule! Sule! Ngajar mana si Sule nih? Sule! Sule! Mana si Sule? Berisik banget sih. Shh, tenang, nggak usah teriak-teriak. Sule itu sekarang nggak boleh diganggu. Karena Sule itu mau meninggal. Oh, mau meninggal. Mau meninggal? Iya, mau meninggal. Si Sule. Masa sih? Si bener kamu gawat dong. Itu Sule. Sini lo, Sule. Lu mau bawa kabur duit kursi gue ya? Hah? Wah, soncong. Hah? Siapa yang mau kabur? Ya itu buktinya lu pakai helm. Lu mau menyamarkan biar lu bisa kabur kan? Yes, Jujur deh. Mau ke rumahnya Pak Solihin, anaknya ulang tahun. Saya disuruh jadi Robocop. Le, udah cepat kasih duitnya, Le. Daripada nanti tambah ngerepotin kamu di alam sana. Nih, lakunya cuma 150. Hah? 150? Kan gue bilang lu jual 200.000, kok cuma 150 sih? No! Orang lakunya segitu. 50.000 lagi. Sini, Tunggu dulu. Saya mau tanya, harga kursi goyang itu berapa? 200.000, Mom. Iya kan, Mami? Nyo jadi saksinya si Yuni kayak ngasih harga segitu. Berarti Sule ini gede sekali ngambil untungnya. Hah? Padahal kita beli kursi itu dengan harga 1 juta. 1 juta? Parah lu, Le. Gue tuh jual kursi goyang pakai taruhan nyawa, penuh dengan perjuangan dan doa. Jadi wajar kalau gue dapetnya gede. Sule, balikin duit saya 1 juta itu. Mana? Nggak bisa kan yang Mami. Soalnya saya dimimpiin sama Pak Tio kalau saya itu mau meninggal. Masa saya meninggal nggak bawa apa-apa? Kalau bawa duit kan tenang.
Iya, kan kata Pak RT, kursi itu adalah kursi kutukan. Barang siapa yang duduk di kursi itu akan meninggal. Alah, itu akal-akalannya Pak Rete aja. Karena dia nggak dapat komisi dari penjualan kursi. Tapi bener kan kursi itu bisa melihat masa depan? Hah, bohong itu Pak De. Orang itu kursi goyang biasa aja kok. Oh, jadi ini kursi biasa. Oke, kalau gitu saya nggak jadi beli kursi goyang itu. Sini, balikin duit saya. Sini, satu lagi. Gara-gara si Sule banyak bohong, kita jadi nggak dapat komisi, Jun. Ember kurang ajar dulu ya. Kursinya hilang sendiri kan? Hilang. Loh, kok bisa hilang? Tahu. Aduh, jangan-jangan bener lagi. Aduh, gimana dong? Lihat itu tuh, Pak RT ngapain tuh di situ tuh? Semuanya. Waduh. Sule, kamu mau kemana? Mau ngejar Pak RT tuh, keburu kabur ntar. Yang 50.000 sini, balikin. Ada kembaliannya nggak? Ya ada dong. Ya udah kembaliannya dulu. Nih, mana duitnya? Nah, Nah, gitu dong. Baru bener.